Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam membagikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe, membagikan channel ini, dan memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama CBMF atau Cahaya Bintang Medan Tbk. Ini bukanlah merupakan suatu ajakan untuk membeli, hanya sebagai informasi untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita mengenai beberapa emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Mari kita mulai. Cahaya Bintang Medan Tbk atau CBMF didirikan tanggal 9 Februari 2012 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Kantor pusat Cahaya Bintang Medan Tbk berlokasi di Jalan Pertahanan nomor 111, Desa Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan CBMF adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta aktivitas jasa lainnya. Saat ini kegiatan usaha utama CBMF adalah bergerak dalam bidang industri pengolahan, furniture dari kayu, rotan, bambu, plastik dan logam, dan perdagangan besar dan eceran yang meliputi peralatan dan perlengkapan rumah tangga serta furniture lainnya. Dan CBMF sendiri saat ini diperdagangkan dengan harga Rp342 dengan nilai pasar atau market capital sebesar 641,25 miliar. CBMF sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia dengan tercatat listing pada tanggal 9 April 2020. Pemilik saham dari CBMF yang terbesar adalah PT Riciwa Sakti Indonesia sebesar 68%. Yang kedua adalah PT Sinar Makmur Rezeki 12%. Dan masyarakat hanya 20%. Dan ini bagus bila saham di masyarakat tidak terlampau banyak. Komisaris utamanya adalah Insinyur Martinus Cendana dengan direktur utamanya adalah Bapak Suwandi. Kemudian kalau kita lihat EPS-nya, memang EPS-nya mengalami penurunan secara Q-on-Q dan year-on-year. Ya, ini tidak lain disebabkan karena memang adanya COVID-19 ya. Dan EPS-nya sendiri saat ini hanya 6. Dan kalau kita lihat total sales dari CBMF adalah 50,26 miliar, asetnya 344,17 miliar rupiah, liabilitasnya 94,44 miliar rupiah, ekuitas 249,73 miliar rupiah, dan net profitnya hanya 5,78 miliar rupiah. Book value per share dari CBMF ini sendiri adalah 133. Ini menjadikan CBMF sebuah perusahaan yang rasio valuasinya cukup tinggi. Ya, ini price earning ratio-nya 57 kali dan price to book value ratio-nya adalah 2,57 kali. Yang membuat perusahaan ini menjadi agak lumayan bagus adalah net profit margin-nya atau NPM-nya yang sebesar 11,49%. Meskipun ROE-nya, return on equity-nya tidak besar, hanya 4,62%. Return on asset-nya hanya 3,35%. Tapi rasio hutangnya juga cukup kecil ya, hanya 37,82%. Jadi kekuatan dari CBMF ini adalah net profit-nya yang double digit dan
rasio hutangnya yang rendah. Tapi kelemahannya adalah saham ini saham yang baru IPO, di mana saham baru IPO itu ya adalah saham yang rawan, harganya bisa naik turun dengan sangat volatile. Kemudian secara valuasi jelas saham-saham yang baru IPO biasanya secara valuasi masih sangat mahal. Ini terbukti dari PER dan PBV-nya yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harganya sendiri, sejak melantai di pasar modal Indonesia, harga terendah CBMF adalah 183 dengan harga tertingginya adalah 400. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, investor asing masuk ke dalam CBMF sebesar 2 juta rupiah. Dan demikianlah sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang baru saja melantai di pasar modal Indonesia, yaitu CBMF. Dan salah satu alasan kenapa kami membahas saham ini adalah karena kita lihat secara rasio hutang, saham ini walaupun saham baru IPO, rasio hutangnya cukup kecil, sebesar 37,82%, dan net profit marginnya cukup bagus 11,49%, walaupun di dalam suasana COVID-19 seperti sekarang. Yang membuatnya menjadi negatif adalah seperti saham-saham IPO lain, valuasinya sudah terlalu tinggi, PBV dan PER-nya terlalu tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga perusahaan ini secara harga juga masih cukup mahal, di mana rentang harganya sendiri sejak dari awal IPO adalah 183 sampai 400 dan harga sekarang 342, sudah cukup mahal. Dan apakah Anda merasa perusahaan ini layak untuk Anda masukkan ke dalam watchlist? Anda yang menentukan. Kami hanya memberikan informasinya saja. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti berbagai insight maupun informasi kami yang menarik dan bermanfaat untuk menambah khasanah wawasan pengetahuan Anda di pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.